atau bypass Bandara Mandalika berfungsi sebelum gelaran MotoGP 2021. Pembangunan jalan bypass dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM menuju ke Eka Mandalika sepanjang 17,3 km terus dikebut jelang perhelatan MotoGP 2021 yang akan digelar Oktober 2021 mendatang. Ditargetkan jalur cepat bypass BIZAM menuju Mandalika sudah bisa fungsional atau dapat digunakan sebelum perhelatan MotoGP Mandalika atau dipastikan rampung sekitar Agustus mendatang. Jalur cepat dulu dibangun, tetapi sudah terbentuk badan jalan 50 meter. Insya Allah, Agustus 2021 bisa terkejar, bisa digunakan jalur cepatnya, kata Kepala Dinas PUPR Nusa Tenggara Barat, Haji Sahdan yang dikonfirmasi Jumat 8 Januari 2021 kemarin. Sahdan menjelaskan jalan bypass yang dibangun dengan lebar 50 meter nantinya dibangun jalan 2 jalur 4 lajur. Ia mengungkapkan progres pengerjaan di lapangan sudah ada yang mencapai 12% lebih. Karena 3 paket ini tak samaan kontraknya, paket 1, paket 2, dan paket 3 semua bisa kita kejar, ujarnya yakin. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Mandalika. Salah satu pembangunan yang saat ini dilakukan yaitu pembangunan jalan bypass BIZAM Mandalika khusus untuk rencana pelaksanaan MotoGP di Mandalika. Pembangunan jalan bypass BIZAM Mandalika ini akan meningkatkan konektivitas dari Bandara Internasional Lombok ke kawasan wisata Mandalika guna mendukung akses menuju sirkuit MotoGP. Pembangunan jalan bypass Mandalika tersebut terdiri dari 3 paket pekerjaan yaitu Mandalika 1, Mandalika 2, dan Mandalika 3. Paket pembangunan jalan tersebut dikerjakan oleh 3 kontraktor yaitu yang pertama Nindya Karya Bumi Agung KSO, yang kedua Adi Metro KSO, dan yang ketiga PT Yasa Patria Perkasa. Total panjang pembangunan jalan bypass BIZAM menuju Mandalika sendiri yaitu 17,3 km yang terdiri dari paket Mandalika 1 panjang penanganan jalannya 4,3 km. Untuk paket Mandalika 2 panjang penanganannya 9,7 km dan paket Mandalika 3 sepanjang 3,363 km. Untuk tanda tangan kontrak paket Mandalika 1 dimulai dari 5 Oktober 2020 lalu, paket Mandalika 2 di tanggal 20 Oktober 2020, dan paket Mandalika 3 tanggal 3 Desember 2020. Nilai kontrak untuk paket Mandalika 1 sebesar 181 miliar, paket Mandalika 2 sebesar 321 miliar, dan paket Mandalika 3 sebesar 138 miliar. Dikutip dari halaman Bina Marga pupr.go.id, pejabat pembuatan komitmen atau PPK 1/1 BPJN NTB Andika Tommy Ardiansyah mengatakan untuk progres pembangunan jalan bypass BIZAM Mandalika per 10 Desember untuk paket Mandalika 1 sudah 9,4%.
paket Mandalika 2 sudah 5,2%, sedangkan untuk Mandalika 3 karena baru dimulai yaitu sekitar 1%. Andika juga mengatakan ada notulen rapat dari kantor staf presiden agar jalan tersebut bisa fungsional di awal Agustus 2021 karena di bulan tersebut rencana trial MotoGP Race Mandalika. Sedangkan untuk PHU sendiri tetap sesuai dengan masa pelaksanaan masing-masing kontrak, yaitu untuk paket Mandalika 1 di 5 Oktober 2021, untuk paket Mandalika 2 di 20 Oktober 2021, dan untuk paket Mandalika 3 di 3 Desember 2021. Dalam pembangunan jalan bypass Biza menuju Mandalika tersebut, di dalamnya terdapat pembagian 11 overpass. Pembangunan overpass pertama ada di STA 0,500 untuk akses jalan ke bandara atau jalan inspeksi. Sedangkan untuk overpass kedua di STA 2100, akses jalan ke Desa Ketare. Untuk yang ketiga, rencana ada di STA 4600, masuk di wilayah paket 2. Selanjutnya ada di STA 6800, di STA 7750, di STA 9300, di STA 10600, di STA 14450, dan di STA 14800, di STA 15500, dan terakhir di STA 17. Secara keseluruhan total ada 11 overpass dengan 3 tipe jembatan dan 8 tipe box culvert. Tantangan dalam pembangunan jalan bypass Biza menuju Mandalika salah satunya jenis tanah yang membutuhkan penanganan khusus. Di paket Mandalika 1 dari STA 0 sampai 4300, jenis tanah ekspansif menuntut untuk treatment khusus sehingga dipasang geomembran tipe PVC. Geomembran ini memang khusus karena dia komposit. Kompositnya dengan geotekstil. Tengahnya geomembran PVC dilapisi geotekstil untuk melindungi dari tusukan-tusukan batu atau akar dari bawah jika masih ada. Treatment tersebut diberlakukan juga untuk paket 2 dari STA 4300 sampai menuju 5300.